Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Beni Wacyudianta, seorang mahasiswa program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Kali ini saya akan memaparkan tugas review artikel yang berjudul Kerangka Analisis Kebijakan Perencanaan Pendidikan yang ditulis oleh Rifki Abdul Azim, Usup Supriyatna, dan Yustina Hadrianti. Guna memenuhi tugas pertemuan ketiga mata kuliah isu-isu kontemporer kebijakan pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Nyayu Khadijah Sarjana Agama Magister Sains dan Bapak Dr. Muhammad Isnaini Sarjana Agama Magister Pendidikan. Latar belakang pada artikel kali ini adalah membahas tentang permasalahan kebijakan pendidikan, apa saja ruang lingkup kebijakan pendidikan dan bagaimana kerangka yang mendasari sebuah kebijakan itu dibuat. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Kebijakan perencanaan pendidikan merupakan pendapat yang memandang bahwa kebijakan publik identik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Pandangan yang pertama melihat bahwa kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau sasaran tertentu, dan pandangan yang kedua beranggapan bahwa kebijakan publik mempunyai akibat-akibat atau dampak yang dapat diramalkan atau diantisipasi sebelumnya. Cakupan kebijakan menurut Haddad disebutkan bahwa kebijakan itu mencakup kebijakan khusus, kebijakan program, kebijakan multi-program dan kebijakan strategis. Kebijakan strategis ini merupakan produk kebijakan yang terkait dengan kebijakan berskala besar dan alokasi sumber daya yang luas, dan dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara kebijakan multi-program adalah kebijakan yang muncul akibat adanya persaingan dalam beberapa sektor kebijakan tertentu. Yaitu siapa yang membuat kebijakan dan bagaimana kebijakan itu muncul. Bertolak belakang dengan model politik pemerintah yang menggunakan pendekatan inkremental dalam merumuskan kebijakan dengan menyisipkan beberapa kepentingan pribadi atau golongan tertentu, menurut Haddad perspektif yang seimbang mengenai penetapan kebijakan menempatkan rasionalitas analitis dalam konteks aspek politik dan kelembagaan dalam pembuatan kebijakan. Proses pemilihan kebijakan ini dilakukan berdasarkan penelitian-penelitian, pemaduan, mendatangkan tim ahli, bahkan menghadirkan ahli dan konsep-konsep dari luar negeri. Penilaian yang dilakukan adalah penilaian hasil, dilakukan dengan menggunakan kriteria yang sama dengan evaluasi pilihan kebijakan. Kebijakan yang dirasa kurang baik akan memunculkan kembali pilihan kebijakan yang baru. Terakhir kesimpulan. Kebijakan pendidikan dapat disimpulkan sebagai keputusan yang akan menentukan arah dan membimbing keputusan lainnya di masa depan, memulai atau menghambat tindakan, atau panduan pelaksanaan keputusan selanjutnya. Baik itulah yang dapat saya presentasikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kami yang mempresentasikan, maupun rekan-rekan yang melihat presentasi ini. Untuk menutup presentasi kali ini, saya mengutip sebuah kalimat dari Imam Syafi'i. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menanggung perihnya kebodohan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.